Selamat pagi, Shalom. Pagi semuanya, haleluya, Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
Haleluya. Selamat pagi ya Abah ya Bapak. Kau baik, kau sungguh Allah, kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala dan renungan pagi hari ini ya Tuhan. Kau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu Tuhan. Dan kami mau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dan kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Yosinta, Bu Nurmala, Esther, Sepsi, Pak Anton, Bu Foni, Bu Ami, Bu Rita, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Lasma, Bu Elias, Pak Elias, Lisa, Michael, Cici Emi, Pak Mei, selamat pagi, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi semuanya. Mari kita baca firman Tuhan hari Senin 20 berapa? 29. Sekarang tanggal 29 Juli. Daniel 10 ayat 10 sampai 19. Pak Henry, Bu Viken, good morning. Pak Martin, Bu Feby, selamat pagi. Kita baca Daniel 10 ayat 10 sampai 19. Daniel 10 ayat 10 sampai 19. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah kepada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahtera engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu?
Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Amin. Amin, amin, amin. Jadi ini penglihatan Daniel ya. Ketika ia bermimpi. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris mengenai kesusahan yang besar. Ketika Daniel berkabung 3 minggu penuh, 21 hari ya. Maka ia melihat malaikat ya. Dan malaikat ini berkata tentang penglihatan Daniel dalam mimpinya itu. Nah, saya bertanya kepada saudara, pernahkah saudara melihat karya Allah dalam hidup kita semuanya? Kita ini pernah nggak melihat karya Allah dalam hidup kita? Pak Gem pernah nggak melihat karya-karya Allah dalam hidup kita? Kita kan nggak melihat Allah secara fisik. Ya. Tapi karyanya bisa kita lihat. Nah, bisa kita rasakan, bisa kita terima. Mungkin Anda saat ini sedang menantikan atau ingin melihat karya Allah yang indah di dalam hidupmu. Amin. 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 Engkau bisa melihat keluargamu, engkau bisa melihat pekerjaanmu, engkau bisa melihat apa saja yang ada di dalam hidupmu itu. Dan adakah Allah di dalamnya? Ia adalah raja yang tidak terlihat ya. Kita baca Daniel 10 ayat 12. Daniel 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Amin. Amin. Jadi aku telah datang sebagai jawaban atas doamu. Terjemahan lain ya. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan itu telah sejak hari pertama engkau berdoa, itu telah menolong engkau. Amin. Tetapi mungkin engkau menanti sampai bertahun-tahun dan belum datang ya jawaban itu. Kalau kita baca kitab Daniel ini, ternyata kuasa-kuasa kegelapan itu menghalang-halangi malaikat memberikan jawaban ya. Jadi seperti Daniel dikatakan di ayat 12, sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Wow, sungguh luar biasa ya. Ada malaikat yang akan membantu untuk merealisasikan jawaban Tuhan. Tetapi ada penghadangan, yaitu pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, malaikat ya, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah ini ya, si iblis, si kuasa kegelapan itu nggak suka kalau kalian itu diberkati, ditolong oleh Tuhan ya, bertanya kepada Tuhan dan mendapatkan jawaban. Pengiriman jawaban itu dihadang ya. Kemudian itu juga dikatakan, lalu aku datang di ayat 14 untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Maka Daniel ini bertanya kan, sudah dapat jawaban tapi jawabannya dihambat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Maka dari itu hari ini ketika engkau
berdoa dan belum mendapat jawaban, baiklah kita tetap mengerjakan apa yang baik, apa yang benar, sambil menunggu jawaban itu, serta baiklah kita berdoa dan berpuasa, supaya apa? Kuasa-kuasa di langit yang kita tidak lihat itu, kuasa kegelapan yang memerangi para malaikat surgawi yang membawa berita itu segera dikalahkan ya. Engkau berdoa, memohon pertolongan, dan engkau harus mensupport mereka yang akan menolong engkau. Ya. Ada sebuah drama pertunjukan musikal yang didasarkan pada cerita The Pilgrim's Progress, yaitu sebuah alegori tentang perjalanan hidup orang percaya ya. Perjalanan hidup orang percaya, engkau sudah mencatat enggak perjalanan hidupmu? Bagaimana engkau lahir baru, kapan, di mana? Apakah engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu pernah engkau catat atau tidak? Biasanya saya mengingatkan jemaat untuk mencatat ya peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi setiap tahun dalam hidupmu, sehingga ketika engkau mengalami aniaya lah, mengalami titik nol lah, engkau membuka kembali catatan-catatan itu, dan engkau akan melihat bagaimana Raja itu menolong engkau. Amin. Kalau belum, mulailah hari ini mencatat peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam hidupmu, pertolongan-pertolongan Tuhan apa yang terjadi dalam hidupmu. Itu penting untuk mengingatkan kita pada pertolongan-pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang kita tidak lihat tetapi kita rasakan. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Sheila, selamat pagi dari Bandung ya. Nah, kembali kepada kisah The Pilgrims itu, ada seorang tokoh raja yang mewakili Allah. Bagaimana raja itu tampil di panggung, hanya berpakaian putih, tidak kelihatan wajahnya ya. Dan aktif menghalau serangan musuh, dan dengan lembut mendekap mereka yang menderita. Jadi acting ini ya. Dan mendorong orang-orang untuk melakukan kebaikan. Meskipun peranannya sangat penting, tapi raja itu tidak diperlihatkan secara fisik oleh tokoh-tokoh manusia di atas panggung. Mereka hanya dapat merasakan dampak dari perbuatannya. Jadi bagaimana dirinya tidak diperlihatkan, tetapi perbuatannya diperlihatkan. Nah, apakah kita hidup dengan keyakinan bahwa raja yang sejati bekerja aktif dalam hidup ini? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa Pak Gem? Kebaikan Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saat berada dalam kesulitan, Daniel ini menerima penglihatan dari seorang utusan surgawi ya. Kita baca ayat 7 Pak Gem. Daniel 10 ayat 7. Daniel 10 ayat 7. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Nah, Daniel ini di dalam doa puasanya disertai orang-orang yang berpihak padanya ya. Tetapi ketika Daniel melihat malaikat, orang lain tidak melihat ya, tetapi gemetar, ada ketakutan karena hadirat malaikat itu. Kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita bersama-sama berdoa bersama rekan-rekan atau sedang melantunkan puji-pujian, kita gemetar karena apa? Merasakan hadirat
Tuhan. Karena Tuhan hadir ya di setiap puji-pujian dan penyembahan kita. Utusan itu menjelaskan bahwa peperangan rohani telah menunda kedatangannya, sehingga perlu ada malaikat lain yang ditugaskan. Ayat 13 yang kita telah baca tadi, kita baca lagi ya. Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Amin. Puji Tuhan. Jadi ketika malaikat yang menolong Daniel ini perang dengan kuasa si jahat, maka ada malaikat lain yang diperintahkan untuk membantunya. Jadi perlu kita tetap berdoa, perlu kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Daniel diingatkan bahwa meski ia tidak dapat melihat Allah, di sekitarnya ada banyak bukti dan perhatian dari pemeliharaan Allah. Dikatakan di ayat 19. Daniel 10 ayat 19. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Amin. Amin, amin. Selamat pagi Bu Lili, selamat pagi Bu Rebeka, Sirait, dan semua yang kok hilang ini nama-namanya ya. Oke, jadi Allah mengasihi engkau, sebab itu janganlah cemas atau takut. Jadi ada utusan yang meneguhkan Daniel. Jadi kembali kepada drama tadi, pada bagian terakhirnya drama itu, The Pilgrims itu, maka tokoh utamanya tiba di pintu surga dan setelah mengalami banyak kesengsaraan, ia berseru dengan gembira untuk pertama kalinya. Dia berkata, aku dapat melihat sang raja. Ya, pada akhirnya kita setelah perjuangan melawan kuasa kegelapan, melawan penghulu-penghulu udara, maka kita akan sampai pada finish garis akhir kemenangan kita, yaitu melihat Tuhan. Amin. Amin. Kita semua akan melihat sang raja secara face to face. Kita semua akan melihat sang juru selamat secara face to face. Karena itu pertahankanlah iman kita. Hidup ini memang perjuangan ya. Gak ada enak-enakan. Gak ada istilahnya zona nyaman, hanya sebentar aja ya. Jangan berlama-lama di zona nyaman. Bener gak Pak Gem? Iya. Tapi sepanjang hidup adalah perjuangan. Pak Gem ini sudah berjuang sejak muda ya. Bagaimana mempertahankan iman, bagaimana berjuang untuk mendapatkan penghasilan. Walaupun kami berdua sudah tidak membutuhkan apa-apa ya. Tetapi kami harus berjuang untuk apa? Menjadi berkat bagi banyak orang ya. Bukan 1-2 orang, tapi banyak orang ya. Setiap pagi saya harus juga berjuang untuk pekerjaan kuliner yang saya bangun. Walaupun itu bukan bisnis 100% untuk mencari laba, tetapi tujuannya adalah untuk mendidik orang-orang berwirausaha dan juga untuk memberkati orang-orang dengan makanan sehat. Di situ pun saya tetap berjuang supaya tetap eksis, dalam artian tetap ada ya. Karena Tuhan sudah memberi tanggung jawab. Suatu saat di tengah pergumulan di dalam perjalanan
menabur Injil ya, dalam perjalanan untuk menggembalakan umat. Suatu hari saya ingin berhenti ya, putus asa karena kok tidak ada hasil dan kok sulit ya mendapatkan jiwa-jiwa. Sudah, walaupun saya tidak berkecimpung di gereja Tuhan, tetap bisa melayani. Mungkin di ladang full gospel, mungkin di ladang-ladang ministry yang lain, tidak dalam penggembalaan dalam sebuah gereja ya. Tetapi pada waktu doa malam, Tuhan mengingatkan, bahkan di waktu percakapan dengan saudara-saudara seiman, Tuhan mengingatkan bahwa engkau harus bertanggung jawab. Engkau harus bertanggung jawab. Hari-hari ini banyak orang tidak bertanggung jawab ya. Maka dari itu saya kembali di tempat yang ditentukan Tuhan. Mungkin sejak semula saya tidak tahu, karena kita tidak melihat karya di dalam hidup saya, karyanya dalam hidup saya. Maka dari itu saya sekarang manut wae ya, tetap berjalan di jalurnya. Ada banyak orang tidak mau bertanggung jawab. Bukan hanya tidak bertanggung jawab, tetapi tidak mau bertanggung jawab. Memang dalam ministry pelayanan kita tidak dapat one man show ya, melakukan semua sendiri. Kita tim. Tetapi tim ini harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah diserahkan, dipercayakan kepadanya. Benar nggak? Yeah. Daniel itu bertanggung jawab. Ya, dia bukan orang pengangguran yang mau merendahkan diri, 21 berpuasa ya, dan merendahkan diri. Tetapi lihatlah, ketika Daniel merendahkan diri di hari pertama, jawaban itu udah datang ya. Mungkin kemarin-kemarin engkau mulai berdoa, atau mungkin berapa tahun yang lalu ketika engkau mulai berdoa, jawaban itu pasti sudah datang, karena Allah itu penjawab doa. Nah, perjalanan doa itulah yang banyak musuh-musuhnya, yang nggak mau engkau langsung instan menerima jawaban itu. Ada di dalam masa-masa Daniel, yaitu kerajaan Persia, yang tidak mau kerajaan di mana Daniel ada itu mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, beginilah, kalau seseorang dikasih Allah, dia pasti tidak instan doa-doanya. Amin. Ada proses, karena doanya itu mengandung sesuatu kuasa yang luar biasa ya. Bayangkan Daniel itu menerima penyingkapan daripada nubuatan tentang akhir zaman. Jadi nggak langsung instan-instan. Kalau Anda cuma minta mobil, minta sepeda, minta hal-hal fisik, mungkin gampang ya. Mungkin sebulan, 2 bulan dapat. Tetapi ketika engkau ingin membangun kerajaan Allah di muka bumi ini, tidak gampang saudara. Benar nggak Pak Gem? Yeah. Ada saja rintangan halangannya. Jadi jangan takut ketika visi dan misimu itu adalah seirama dengan Tuhan. Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti sudah mengirim utusan. Nah, untuk menggenapi ya utusan itu, untuk membawa berita yang positif yang engkau mau terima, engkau harus berdoa dan jangan lupa berpuasa. Karena puasa mendatangkan kuasa. Ya. Daging ini jangan dikasih makan terus. Halo Pak Yusak, good morning. Pak Freddy, good morning. Kemarin tuh saya kepingin ketawa ya. Ada seorang rekan pelayanan
lama kami tidak melayani bersama-sama karena ada sesuatu hal yang memang saya izinkan. Tetapi ketika masalah itu sudah usai, maka saya panggil kembali untuk kita terjun pelayanan bersama-sama lagi. Teristimewa untuk melayani orang-orang dalam penjara ya. Suka enggak melayani orang-orang dalam penjara? Dulu Pak Gem suka enggak? Suka ya. Karena penjara ada di mana-mana ya, di Sidoarjo ada, di Porong ada, di Surabaya itu di mana? Medaeng ada, tiap kota rasanya ada penjaranya ya. Tapi COVID terus, jadi putus, tidak boleh masuk penjara ya. Artinya tidak boleh melayani di penjara. Saat ini pun banyak gereja yang sudah kembali melayani dan terbatas. Kalau dulu berapa saja bisa masuk, tetapi sekarang personilnya dibatasi. Dibatasi 5 orang. Nah, ketika kami ingin kembali menghimpun orang-orang untuk melayani di penjara, maka seorang ini yang lama ndak pelayanan ini berkata, waduh, ini badanku mekar ya. Ukuran celananya menjadi big, very big size. Jadi nggak punya celana yang ukuran itu. Saudara, saya katakan, kamu karena lama tinggal di zona nyaman ya. Kalau kita melayani Tuhan, kita ada dalam zona peperangan. Betul nggak? Iya. Tiap hari kita berperang. Melawan musuh, melawan si jahat, melawan apa secara fisik. Kritikan, hinaan, cercaan, fitnahan, iri hati, dengki, itu akan kita hadapi. Itu yang secara fisik yang meliputi karakter ya. Tetapi hal-hal yang tidak kelihatan apa? Misalnya saudara bekerja, ordernya nggak turun-turun, padahal sudah ditandatangani, tapi nggak direalisasikan, SPK-nya nggak turun-turun, harus menunggu lagi, serah terimanya dihambat, dan sebagainya. Mungkin saudara juga terus ditipu orang, nggak bisa membayar tagihan karena tagihannya uangnya dibak lari. Sehingga apa yang saudara rencanakan, mau membangun rumah, mau menyekolahkan anak, bisa terhambat. Nah, inilah semacam yang dialami Bapak kita Daniel ya. Daniel dalam kitab Alkitab ya. Maka dari itu pagi ini ambil sikap untuk tegap, berdiri tegap dan menyandang selengkap senjata Allah. Efesus 6 ayat 6, memakai ketopong keselamatan, baju jira keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan kaki memberitakan Injil damai sejahtera, pedang roh, dan perisai iman. Itu yang kita pakai, the armor of God. Dan mulailah memerangi kuasa-kuasa mulut yang harus ditutup, harus dikatupkan, komentar-komentar yang harus tidak didengarkan, apalagi sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mulai berperang melawan kuasa-kuasa si jahat. Amin. Pasti jawaban itu segera datang. Karena apa? Malaikat juga senang ya melihat anaknya yang dikasihi ini juga persisten, tahan bantingan, tetap tekun menanti-nantikan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kisah tentang Daniel ini sungguh menguatkan kami Tuhan. Daniel yang lemah dijadikan kuat. Apalagi kami ya Tuhan Yesus yang sungguh sangat lemah. Kami butuh Engkau Yesus untuk memberikan kami kuat dan menjadikan kami kuat untuk menghadapi segala macam
masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kan Kau ajarkan kami untuk berperang melawan kejahatan ini, melawan kuasa-kuasa jahat dengan memakai senjata daripada Engkau Yesus, dan Engkau selalu berada di sisi kami untuk kami tetap kuat menghadapi segalanya itu, sehingga kami timbul menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Bapak, kami berdoa saat ini untuk permohonan doa hamba-Mu Ibu Rebeka Sirait, di mana adiknya ada di Rumah Sakit Royal Prima Medan mengalami kemoterapi pertama dari tumor di payudaranya. Kalau kondisinya melemah karena kemo ini, Tuhan tolong sehingga ia dikuatkan, supaya visi misi Tuhan di dalam diri adik Ibu Rebeka Sirait ini terlaksana. Berkati pula hamba-Mu Ibu Rebeka Sirait di GAB di Papua, Tuhan diberi kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melanjutkan visi misi dari Tuhan. Berkatilah para bapak-bapak yang akan kembali melayani di pelayanan lembaga pemasyarakatan, baik di Sidoarjo, di Porong, atau di mana saja mereka ditempatkan, ataupun ada para bapak yang sudah melayani dan sedang melayani orang-orang yang sedang berada di lembaga pemasyarakatan. Dan Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kasih, sehingga mereka dapat menguatkan orang-orang supaya bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan dosa lagi. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sakit, karena begitu banyak peperangan rohani yang harus dijalani, terutama hamba-hamba-Mu yang ada di luar pulau, di mana banyak kuasa-kuasa si jahat yang menghalang-halangi kerajaan Tuhan diperluas, menghalang-halangi firman Tuhan ditaburkan di Aceh, di Pangkal Pinang, di Palembang, dimanapun berada mereka yang sungguh-sungguh tekun melayani Tuhan. Bahkan mereka yang mendidik anak-anak mulai TK, SD di pulau-pulau yang terpencil. Ibu Tabita Bintang yang juga melayani anak-anak di sana, mendirikan sekolah-sekolah untuk kecerdikan mereka, kepandaian mereka. Tuhan tolong sehingga mereka tetap konsisten, mereka tetap bertahan di tengah-tengah dunia yang serba kurang, serba terbatas, dan serba memprihatinkan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk menggerakkan tangan-tangan yang tidak terlihat yang mampu menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Tuhan, walaupun kami tidak melihat Tuhan, tapi kami percaya akan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Bawalah kami untuk datang mendekat kepadamu dan melihat karya-karyamu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk orang-orang yang setia bergabung di pagi hari untuk merenungkan firman Tuhan ini, untuk mendapatkan pencerahan hikmat yang baru setiap hari, serta kekuatan sehingga bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah bergabung. See you tomorrow. Juga yang nanti siang, nanti malam bergabung.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat. Amin, 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 amin. amin. Tuh ya, puji Tuhan.